Selamat datang di video pembelajaran matematika. Ini video ke-3 matematika wajib untuk anak kelas 11 MIA dan IPS ya. Pada bagian video kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari limit ya. Kalau kemarin membahas konsep limit, pada bagian kali ini kita membahas tentang bagaimana cara mengerjakan limit. Nah, pada video kali ini saya banyak sekali memberi contoh soal saja. Jadi semuanya isinya hanya contoh mengerjakan soal-soal limit. Karena materinya ya sedikit saja, bukan materi yang perlu hal baru, tapi materi yang lama diulang-ulang, cuma cara pakainya, bagaimana cara menggunakannya dalam penyelesaian soal ya. Ada 9 soal kalau saya tidak salah, 9 soal contoh soal, lalu ada 3 untuk latihan di akhir nanti ya. Kita akan belajar sama-sama menyelesaikan limit tetapi tidak menggunakan konsep, bisa dengan cara substitusi langsung, bisa dengan memfaktorkan, yang ketiga bisa dengan mengalihkannya dengan bilangan sekawan. Nah, bagaimana caranya kita perhatikan sama-sama di contoh-contoh berikut ini. Oke? Baik, kita sekarang akan melanjutkan pembahasan kita tentang limit fungsi ya, limit fungsi aljabar. Seperti saya ada singgung kemarin, bagaimana cara menentukan limit fungsi aljabar selain dengan konsep yang harus didekati dari kiri dan kanan. Ternyata ada 3 metode yang bisa digunakan ya. Yang pertama adalah disubstitusi langsung. Jadi disubstitusi langsung. Jadi cara pertama ini kita tinggal memasukkan saja X-nya ke persamaan limitnya. Kita substitusi langsung. Nah, tentu saja ada syaratnya ya. Hasilnya harus pasti. Jadi hasilnya harus pasti. Jadi hasilnya harus ada angkanya pasti. Tidak boleh tak tentu. Oke. Yang kedua dengan metode pemfaktoran ya. Jangan menentukan limit dengan pemfaktoran. Pemfaktoran nanti kita akan bahas ya, kita akan lihat pemfaktoran dengan pemfaktoran. Oke. Yang ketiga dengan mengalih bilangan sekawan atau bilangan sekawan, mengalih dengan bilangan sekawan, Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Kita akan bahas ini satu persatu ya. Jadi kita perlu contoh banyak nih. Saya akan kasih beberapa contoh ya. Contoh nomor 1 ya. Coba. Ini sangat sederhana ya. Tentukan limit X mendekati 2. Negatif 2 boleh 5. Nah, kalau Anda perhatikan di sini ada X-nya nggak? Tidak ada X-nya. Kalau tidak ada X-nya, berarti variabel X-nya tidak bisa dimasukkan. Fungsinya konstan. Ya sudah, jawabannya 5. Tidak usah diapa-apakan dan jangan bingung. Limit X mendekati negatif 2, limit 5 untuk X mendekati 2 adalah 5. Kenapa? Karena di sini tidak ada X-nya. Oke? Gampang ya. Yang kedua, bagaimana mencari limit X ditambah 3? Perhatikan, ini harus pakai kurung ya. Kalau Anda tidak pakai kurung, nanti dia akan membaca limit X ditambah 3. 3-nya tidak ikut. Kalau mau X tambah 3 harus kurung. Kemudian X mendekati berapa? 1 misalnya. Ya, cara mengerjakan paling awal adalah dengan mensubstitusi langsung. Kita masukin aja 1 ditambah 3 berapa? 4. Kalau hasilnya pasti selesai. Berarti limit X plus 3 untuk X mendekati 1 adalah 4. Ini cara substitusi langsung. Lagi. Yang ketiga, tentukan limit X fungsinya dulu. X per X tambah 2 untuk X mendekati 4. Ya, Anda tinggal masukkan substitusi dulu ya. 4 per 4 tambah 2. Jawabannya 4 per 6. Berapa 4 per 6? Kalau disederhanakan 2 per 3. Selesai? Pasti? Pasti. Kalau udah pasti tidak usah diutak-atik aneh-aneh. Yang keempat ya. Nah, tentukan limit akar 4X dikurang 11 untuk X mendekati 9. Oke, kita masukkan. Berarti akar dari 4 dikali 9 dikurang 11. 4 dikali 9
36 dikurang 11, jawabannya akar 25. Berapa akar 25? 5. Pasti? Pasti. Nah, kalau sudah pasti begini, ya kita pakai cara pertama, namanya substitusi langsung. Oke? Ini cara yang pertama dengan substitusi langsung. Baik, berikutnya contoh yang kelima. Bagaimana mencari limit X kuadrat min 1 per X tambah 1 untuk X mendekati negatif 1. Jadi kita akan mencari. Nah, kalau sama ya, cara paling awal yang paling sederhana adalah dengan substitusi langsung. Kita substitusi langsung, jangan khawatir kan. Negatif 1 kuadrat dikurang 1 per negatif 1 ditambah 1. Negatif 1 kuadrat 1 kurang 1 per negatif 1 ditambah 1. Jawabannya 0 per 0 tak tentu. Nah, kalau kita menemukan bentuk tak tentu seperti ini, berarti ada sesuatu yang salah ya. Karena bentuk tak tentu tidak boleh menjadi hasil dalam sebuah limit. Nah, sehingga kita harus mencari limitnya. Nah, cara yang bisa kita tempuh di sini adalah dengan cara pemfaktoran. Coba kita lihat di situ. Jadi kalau saya tulis limit X mendekati negatif 1 dari X kuadrat min 1 per X tambah 1. Harus pakai kurung nggak sih kalau per kayak gini. Nah, yang bisa difaktorkan yang mana? Yang di atas tentu saja, X kuadrat min 1. Jadi kalau Anda masih ingat ya, bentuk perkalian ini A plus B, bentuk sekawan sekalian diingatkan nih, A min B. Kalau kita kalikan A kuadrat min B kuadrat ya. Nah, ini berarti kita bisa balik dari sini ke sini toh. Jadi bentuk X kuadrat min 1 itu boleh ditulis X kuadrat min 1 kuadrat ya. Jadi A nya X, B nya 1 nih. Berarti hasilnya apa ini? X tambah 1, lihat A tambah B, A kurang B. Nah, berarti yang di atas difaktorkan saja. Nah, saat kita memfaktorkan kan kita belum mensubstitusi. Kalau kita belum mensubstitusi, limitnya harus selalu ditulis. Jangan sampai limitnya hilang. Kalau limitnya hilang berarti Anda salah ngerjain. Jadi ini X plus 1, saya substitusi begini. Min 1 per X plus 1. Oke, limitnya tidak boleh hilang atau lupa ditulis. Tidak boleh. Nah, ini kita coret, kita sederhanakan. Jadi pemfaktoran ini hanya untuk menyederhanakan bentuk limit yang di kanannya. Berarti limit X mendekati negatif 1 dari X dikurang 1. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita substitusi. Kalau kita substitusi, limitnya harus hilang. Kalau limitnya tidak hilang, salah. Tapi kalau belum disubstitusi, limitnya jangan hilang. Ingat sekali lagi ya, kalau disubstitusi, limitnya hilang. Tapi kalau belum disubstitusi, limitnya tidak boleh hilang. Oke? Ini contoh kelima nih. Lagi satu contoh nomor 6. Limit dari coba ya T kuadrat ditambah 5T ditambah 6 per T ditambah 2 untuk T mendekati negatif 2. Apakah limit selama ini harus selalu X? Nah, dijawabnya tidak. Tergantung. Kalau pakai T ya T, kalau pakai K ya K, kalau pakai L ya L, kalau pakai M ya M. Oke. Nah, sekarang kita cari nih. Cara pertama bagaimana? Sama ya. Cara paling simpel substitusi dulu gitu kan. Kita substitusi negatif 2 kuadrat ditambah 5 kali negatif 2 ditambah 6 per negatif 2 ditambah 2. Berarti 4 dikurang 10 ditambah 6 per negatif 2 ditambah 2. Jawabannya 0 per 0 atau tak tentu. Nah, yang jadi masalah adalah ternyata kita menemukan bentuk tak tentu. Kalau dia menemukan bentuk tak tentu, maka kita harus faktorkan. Yang bisa difaktorkan jelas yang atas. Oke. T kuadrat ditambah 5T ditambah 6. Kita akan faktorkan ya. Masih ingat ini? Titik-titik dikali titik-titik sama dengan 6. 1 kali 6 titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 5. Berapa yang kalau dikali 6 ditambahkan 5? Oh, gampang ya. 2 kali 3. 2 tambah 3, 5. Berarti pemfaktorannya jelas. X tambah 2 dikali X tambah 3. Berarti saya harus tulis lagi. Ini masalah teknis, tapi Anda harus menulis. Jadi T kuadrat ditambah 5T ditambah 6 per T plus 2 itu harus menjadi limit. Jadi kita menyederhanakan limit ya di sini masih, yaitu X tambah 2 kok X sih? T ya, sorry. T tambah 2 ini juga kenapa X ini T ya? Aduh. Gara-gara pakai T. T ini bukan X, sorry. T tambah 2 per T tambah 3 per T tambah 2. Dia pakai T. Kalau pakai T, T tambah 2 nya habis. Kita sederhanakan berarti limit T tambah 3 untuk T mendekati negatif
2. Kalau sudah begini, substitusi saja. Negatif 2 ditambah 3. Jawabannya 1. Berarti limitnya 1. Oke, ini contoh yang ke-6. Masih cukup jelas ya? Cukup jelas saya pikir. Jadi bisa, atau perlu satu contoh lagi lah, boleh. Nomor 7 ya. Nomor 7 nih, saya punya soal begini. Limit X mendekati berapa ya? 2 dari X kuadrat dikurang 4 per X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Kalau saya substitusi langsung, saya memperoleh hasil 2 kuadrat dikurang 4 per 2 kuadrat dikurang 3 kali 2 ditambah 2. 4 dikurang 4 per 4 dikurang 6 ditambah 2. Jawabannya 0 per 0 tak tentu. Nah, kalau kita menemukan bentuk tak tentu, tentu saja kita harus faktorkan. Coba pertama, X kuadrat min 4 nya kita faktorkan jadi berapa? Ini bentuk X kuadrat min 2 kuadrat ya. Berarti X plus 2 X min 2. Oke, kemudian X kuadrat min 3X plus 2, kalau saya faktorkan, lihat titik-titik kali titik-titik sama dengan 1 kali 2 titik-titik tambah titik-titik sama dengan negatif 3. Berapa kalau dikali 2 ditambahkan negatif 3? Jawabannya negatif 1 dikali negatif 2. Berarti pemfaktorannya adalah X kurang 1 X kurang 2. Nah, dengan modal 2 ini kita kembalikan ke soal. Limit X mendekati 2 dari X kuadrat min 4 per X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Berarti limit X plus 2 dikali X min 2 per X min 1 dikali X min 2 untuk X mendekati 2. Ini habis ya, coret. Tidak terlihat tuh. Oke, sehingga kalau saya tulis limit X mendekati 2 dari X plus 2 per X min 1. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah sederhana, kita tinggal substitusi. 2 ditambah 2 per 2 dikurang 1. 4 per 1, jawabannya 4. Berarti jawabannya adalah 4. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Apakah semua soal bisa disubstitusi? Kita lihat ya. Sekarang saya soal nomor 8. Limit dari 3 dikurang akar 4X ditambah 1 per X dikurang 2 untuk X mendekati 2. Nah, kalau menemukan bentuk akar seperti ini, otomatis biasanya dicari dengan bilangan sekawan. Oke. Tapi kita harus tetap saja mencoba dulu bahwa dia kalau disubstitusi 0 per 0 atau tidak. Jangan-jangan sudah ada angkanya. Jadi 3 dikurang akar 4 dikali 2 ditambah 1 per 2 dikurang 2. Jadi 3 dikurang 4 tambah 2, 8 tambah 1 per 2 dikurang 2. Ternyata 3 dikurang 3 per 2 dikurang 2. 0 per 0 ya. Tak tentu. Kembali kita menemukan bentuk tak tentu. Nah, kalau dia bentuk tak tentu, maka kita coba faktorkan dulu. Apakah bisa difaktorkan? Mana yang difaktorkan bentuknya kan? Nah, kalau tidak bisa difaktorkan, kita coba dengan mengalinya dengan bilangan sekawan. Tentu saja yang jadi bilangan sekawan di sini yang bagian atas ya. Yang bagian pembilang. Nah, 3 dikurang 4X plus 1. Sekawannya berarti 3 ditambah akar 4X plus 1. Tapi kalau kita kali itu saja, kita merubah nilai. Supaya nilainya tidak berubah, kita harus kali dengan bilangan 1. Begitu kan? Ini bukan hal baru seperti kelas 10. Jadi harus dikali 1. Satunya berbentuk sekawan dari atasnya. Nah, kalau kita kalikan, ingat ya. A min B dikali A plus B itu adalah A kuadrat min B kuadrat. Oke? Berarti kita tinggal kuadratin. Akarnya akan hilang kalau dikuadratin. Berarti limitnya jangan lupa ditulis. Limit X mendekati 2 dari 3 kuadrat dikurang akar 4X plus 1 kuadrat. Ingat, A kuadrat B kuadrat per, nah bawahnya nggak bisa diapa-apain, pakai kurung aja. X min 2 dikali 3 ditambah akar 4X ditambah 1. Oke, berarti limit X mendekati 2 dari 9 dikurang, hilang akarnya. Oke, jadi 4X ditambah 1 per, bawahnya tetap X min 2, 3 ditambah akar 4X ditambah 1. Oke, kita kalikan ke dalam negatifnya. Negatifnya kita kalikan ke dalam, berarti menjadi limit
X mendekati 2, 9 dikurang 4X dikurang 1 per X dikurang 2, 3 ditambah akar 4X ditambah 1. Nah, 9 dikurang 1-nya berapa? 8. Jadi kita sederhanakan. Ini jangan lupa sama dengan ya. Sama dengan. Limit X mendekati 2 dari 8 dikurang 4X per X dikurang 2, 3 ditambah akar 4X ditambah 1. Nah, kalau kita perhatikan di sini, 8 dikurang 4X-nya ini bisa disederhanakan. Jadi kita akan sederhanakan, saya pindah ke sini. Agak panjang ya. Sama dengan limit sama-sama bisa dibagi negatif 4. Negatif 4 ya, saya bagi negatif 4, jadinya min 2 ditambah X begitu per X dikurang 2, 3 ditambah akar 4X ditambah 1 untuk X mendekati 2. Oke, ini ditukar saja posisinya supaya jelas. Limit X mendekati 2 negatif, jadi X min 2 begini, 4-nya ketinggalan, X min 2. Oke, coret nih, 3 ditambah akar 4X plus 1. Nah, berarti kita sudah bisa menyederhanakan. Berarti kalau saya tulis jadi limit begini dia. Limit X mendekati 2 dari negatif 4 per 3 ditambah akar 4X plus 1. Kita substitusi sekarang. Negatif 4 per 3 ditambah akar 4 dikali 2 ditambah 1. Negatif 4 per 3 ditambah 3 ya. Akar 9 kan 3. Negatif 4 per 6. Kalau kita sederhana negatif 2 per 3. Ini limit dengan cara dikalikan dengan sekawan. Agak panjang ya. Agak panjang. Tapi bisa-bisa lah ya. Oke, berikutnya. Bagaimana kita mencari limit 4 dikurang X per 2 dikurang akar X untuk X mendekati 4. Nah, sama kalau kita substitusi langsung 4 kurang 4 per 2 dikurang akar 4 ya. 0 per 0 tak tentu. Nah, kalau tak tentu berarti tidak bisa. Maka kita harus cari. Nah, di sini kita punya dua buah option. Jadi ada soal yang bisa difaktorkan, ada juga yang bisa dikali dengan sekawan, tapi ada soal yang bisa diselesaikan dengan dua-dua cara. Jadi contohnya kayak gini. Ini kalau mau difaktorkan bisa. Jadi kalau mau memfaktorkan begini dia. Lihat, perhatikan limit X mendekati 4 dari 4 dikurang X per 2 min akar X ya. Jadi bisa diselesaikan seperti ini dengan cara pemfaktoran. Ini jadi 2 kuadrat per akar X kuadrat. Tapi Anda harus mikir ini jadi bentuk ini. Jadi 2 dikurang akar X. Nah, atasnya tinggal difaktorkan biasa. Limit X mendekati 4 dari 2 ditambah akar X. 2 dikurang akar X per 2 dikurang akar X. Habis ya. Substitusi 2 ditambah akar 4. 2 tambah 2, 4 jawabannya. Ini kalau Anda pengen pemfaktoran. Tapi apakah harus difaktorkan? Saya mau mengalih sekawan Pak. Boleh. Limit X mendekati 4 dari 4 min X per 2 min akar X. Saya kali dengan 2 plus akar X per 2 plus akar X. Oke. Berarti hasilnya limit X mendekati 4 dari, atasnya biarin 4 min X gini, dikali 2 plus akar X. Bawahnya A min B A plus B. 2 kuadrat dikurang akar X kuadrat ya. Berarti limit X mendekati 4 dari 4 min X per 2 ditambah akar X per 4 min X. Sama nih, coret. Betul? Substitusi 2 ditambah akar 4. Sama ya, 4. Nah, Anda mau pakai pemfaktoran atau mau mengalih sekawan? Untuk soal ini sama ya. Jadi ada beberapa soal yang bisa dikerjain dengan dua cara sekaligus. Oke, kita sampai di ujung video. Ini ada soal latihan ya. Jadi ada 3 soal. Saya meminta Anda mencari limit dari 3 hal ini. Nomor 1 jelas dengan substitusi, nomor 2 jelas dengan memfaktorkan, dan nomor 3 jelas sekali dengan mengalih dengan bilangan sekawan ya. Saya pikir bisa lah ya. Anda silahkan coba pelan-pelan. Mungkin tadi penjelasannya agak cepat ya, tapi saya yakin Anda bisa. Jadi Anda coba pelan-pelan. Terus seperti biasa nanti kalau tidak bisa boleh bertanya ya. Oke, ini untuk latihan kita pada bagian kali ini. Thank you. Nah, itu tadi video kita kali ini.
cukup sulit, tidak juga. Agak cepat iya, mungkin terlalu cepat, tapi bisalah di pause pelan-pelan, diulang-ulang. Sama ya, kalau tidak mengerti boleh bertanya pada saya, boleh bertanya via WA, boleh langsung nanti pada jam di kelas boleh ya. Nanti kita akan bahas lagi soalnya sama-sama. Ada 3 soal latihan di akhir video Anda kerjakan. Yang pertama jelas caranya dengan substitusi langsung, yang kedua pemfaktoran, dan yang ketiga dengan mengalihkan bilangan sekawan. Oke, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa jaga kesehatannya, rajin berolahraga ya. Semoga pandemi cepat berakhir, kita bisa segera ketemu lagi di sekolah seperti biasa. Oke, itu saja untuk video kali ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Oke, thank you.